Selamat sore Pak, selamat sore teman-teman. Di sini saya Joel Hasibuan ingin membuat video public speaking, membacakan soal dan jawaban yang benar soal ujian akhir semester kelas 10 pelajaran PJOK. Di soal pertama dan kedua ada soal kasus untuk menjawab pertanyaan. Saya bacakan, di lingkungan sekolah terdapat dua kelompok pertemanan yang memiliki kebiasaan berbeda. Kelompok pertama sering menghabiskan waktu luang dengan menongkrong tidak jelas dan sering mencoba merokok serta minum minuman keras. Sebaliknya, kelompok kedua aktif mengikuti kegiatan ekstrakurikuler olahraga seperti basket dan atletik di sekolah. Doni, seorang siswa, awalnya merasa kurang percaya diri dan kesulitan bergaul sehingga ia merasa tertarik untuk bergabung dengan kelompok pertama agar terlihat keren. Namun ia juga sadar bahwa kegiatan tersebut melanggar nilai-nilai kesehatan yang dipelajarinya di sekolah. Soal pertama, menurut pemahaman Anda terkait konsep pergaulan sehat dalam PJOK, bagaimana dampak negatif jika Doni memilih bergabung dengan kelompok pertama terhadap kesehatan fisik? A. Meningkatkan rasa percaya diri. B. Stres atau kecemasan. C. Menantang namun positif. D. Berdiskusi dengan orang tua. E. Mencoba merokok. Jawaban yang benar adalah E. Mencoba merokok. Soal nomor 2. Sebagai seorang siswa yang memahami bahaya pergaulan bebas, langkah alternatif apa yang seharusnya diambil Doni untuk menyalurkan energi dan mendapatkan lingkungan sosial yang lebih positif? A. Membuat seseorang menjadi lebih pintar. B. Mengalihkan perhatian dari hal negatif. C. Melampiaskan emosi secara berlebihan. D. Jika merasa kesulitan atau tertekan, Doni disarankan untuk berdiskusi dengan orang tua, guru BK atau bimbingan konseling atau guru PJOK. E. Menghindari jam malam yang ditentukan orang tua. Jawaban yang paling tepat adalah D. Jika merasa kesulitan atau tertekan, Doni disarankan untuk berdiskusi dengan orang tua, guru BK atau bimbingan konseling atau guru PJOK. Soal nomor 3. Doni melihat sahabatnya mulai mengonsumsi obat-obatan terlarang. Sikap Doni yang mencerminkan teman yang baik adalah A. Melaporkan kepada polisi tanpa memberitahu siapapun. B. Membantu menyembunyikan perbuatan tersebut. C. Memberitahu pada guru BK, orang tua sahabatnya. D. Menjauhi sahabatnya selamanya tanpa memberi tahu alasannya. E. Semua salah. Jawaban yang paling tepat adalah C. Memberitahu guru BK atau orang tua sahabatnya. Soal nomor 4. Andi sering pulang malam dan mulai merokok sejak berkumpul dengan anak-anak di luar kompleks rumahnya. Sikap orang tua yang paling tepat adalah A. Memarahi Andi di depan teman-temannya. B. Mengajak Andi berbicara dari hati ke hati. C. Membiarkannya karena itu haknya. D. Mengusir Andi dari rumah. E. Semua benar. Jawaban yang paling tepat adalah B. Mengajak Andi berbicara dari hati ke hati. Soal nomor 5. Sony, 16 tahun, sering menghabiskan waktu malamnya di luar rumah bersama teman-temannya. Ia sering diajak mencoba minuman keras dan obat-obatan terlarang. Sony merasa jika ia menolak, ia akan dijauhi dan diejek sebagai anak penakut oleh kelompoknya. Berdasarkan kasus tersebut, faktor utama yang mendorong Sony terjerumus dalam perilaku menyimpang adalah A. Faktor ekonomi keluarga. B. Tekanan dari teman-teman sebaya atau peer pressure. C. Kurang fasilitas pendidikan. D. Keinginan untuk mandiri. E. Faktor makan bergizi gratis. Jawaban yang paling tepat adalah B. Tekanan dari teman sebaya. Soal nomor 6. Dina sering melihat temannya mengunggah foto saat menghadiri pesta malam dan mengonsumsi alkohol di media sosial. Dina merasa iri dan menganggap gaya hidup tersebut keren, sehingga ia mulai meniru kebiasaan tersebut. Dalam sosiologi, pengaruh media sosial tersebut berkaitan dengan berbahaya pergaulan bebas karena A. Media sosial selalu menampilkan informasi yang akurat. B.
menjadi sarana utama dalam pembentukan karakter akademis. C. Arus informasi yang tidak tersaring membentuk standar pergaulan baru yang keliru. D. Mengurangi tingkat stres remaja secara instan. E. Semua salah. Jawaban yang paling tepat adalah C. Arus informasi yang tidak tersaring membentuk standar pergaulan baru yang keliru. Soal nomor 7. Didi menolak dengan tegas ketika ditawari temannya untuk mencoba merokok saat berkumpul sepulang sekolah. Tindakan Dini menunjukkan pentingnya keterampilan A. Beradaptasi, B. Berkompromi, C. Berkata tidak atau asertif, D. Bersosialisasi, E. Berempati. Jawaban yang paling tepat adalah C. Berkata tidak atau asertif. 8. Rina memiliki teman yang baru saja putus cinta dan sering murung. Sebagai sahabat yang menerapkan pergaulan sehat, sikap Rina yang paling tepat adalah A. Membiarkan sendiri karena itu masalah pribadinya, B. Mengajaknya jalan-jalan ke tempat ramai agar melupakan masalah, C. Mendengarkan keluh kesah dan memberikan dukungan emosional, D. Memarahi Rina agar ia cepat bangkit, E. Menceritakan masalah Rina kepada teman-teman yang lain. Jawaban yang paling tepat adalah C. Mendengarkan keluh kesah dan memberikan dukungan emosional. Soal nomor 9. Sinta selalu diajak teman-teman sekolah untuk mengikuti kegiatan bakti sosial di desa dan belajar kelompok secara rutin. Sikap yang ditunjukkan oleh teman-teman Sinta merupakan contoh dari A. Pergaulan tidak sehat, B. Pergaulan sehat, C. Pergaulan bebas, D. Individualisme, E. Eksklusivisme. Saya ulangi, eksklusivisme. Jawaban yang paling tepat adalah B. Pergaulan sehat. Soal nomor 10. Di sekolah Andi sering melihat kelompok temannya yang suka mengejek teman yang lain, memiliki kekurangan fisik. Jika Andi ingin menerapkan prinsip pergaulan sehat, tindakan yang seharusnya dilakukan oleh Andi adalah, saya ulangi, di sekolah Andi sering melihat kelompok temannya yang suka mengejek teman lain yang memiliki kekurangan fisik. Jika Andi ingin menerapkan prinsip pergaulan sehat, tindakan yang seharusnya dilakukan oleh Andi adalah A. Ikut tertawa agar tidak dikucilkan, B. Mengabaikan kejadian tersebut, C. Menegur dan menasihati teman-temannya secara sopan, D. Melaporkan teman-temannya kepada pihak yang berwajib, E. Menjauhi semua teman-teman di sekolah. Jawaban yang paling tepat adalah C. Menegur dan menasihati teman-temannya secara sopan. Soal nomor 11. Saat akhir pekan, sekelompok remaja memilih menghabiskan waktu untuk berlatih musik dan berolahraga bersama di lapangan desa daripada menongkrong tidak jelas. Dampak positif dari kegiatan tersebut adalah A. Mengembangkan bakat dan menjaga kesehatan fisik secara mental, B. Menghabiskan waktu dengan sia-sia, C. Menimbulkan kecemburuan sosial dari warga lain, D. Membuang-buang energi dan waktu istirahat, E. Mengurangi waktu untuk belajar. Jawaban yang paling tepat adalah A. Mengembangkan bakat dan menjaga kesehatan fisik secara mental. Soal nomor 12. Sehat adalah A. Kondisi di mana segala sesuatu berjalan normal dan bekerja sesuai fungsinya, tidak menderita satupun penyakit atau kelemahan, baik jasmani, rohani maupun sosial. B. Suatu keadaan yang sempurna, baik fisik, mental maupun sosial, tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. C. Satu kondisi di mana segala sesuatu berjalan normal dan bekerja sesuai fungsinya sebagaimana mestinya. D. Suatu kondisi ketahanan jasmani, rohani, dan sosial yang dimiliki oleh manusia sebagai karunia Tuhan yang wajib disyukuri, dijaga, dipelihara, dan dikembangkan serta diamalkan. E. Suatu kondisi fungsi efektif dari sumber perawatan diri yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap
untuk menjamji tindakan perawatan diri yang merupakan perilaku dengan tujuan memperoleh, mempertahankan dan meningkatkan fungsi psikologis dan spiritual. Saya ulangi, salah satu kondisi fungsi efektif dari sumber perawatan diri yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk menjamji tindakan perawatan diri yang merupakan perilaku dengan tujuan memperoleh, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi psikososial dan spiritual. Jawaban yang paling tepat adalah E. Soal nomor 13, usia remaja wanita. A. 11 sampai 20 tahun, B. 12 sampai 21 tahun, C. 13 sampai 22 tahun, D. 14 sampai 23 tahun, E. 15 sampai 24 tahun. Jawaban yang paling tepat adalah B. 12 sampai 21 tahun. Soal nomor 14, usia remaja pria adalah A. 11 sampai 20 tahun, B. 12 sampai 21 tahun, C. 13 sampai 22 tahun, D. 14 sampai 23 tahun, E. 15 sampai 24 tahun. Jawaban yang paling tepat adalah C. 13 sampai 22 tahun. Soal nomor 15, perilaku remaja dalam pergaulan tidak sehat yang disebabkan oleh kesenjangan ekonomi adalah A. Memaksakan keinginan daripada kebutuhan tanpa melihat kondisi. B. Melarang orang tua untuk mengontrol pergaulannya. C. Tidak bisa membedakan antara yang baik dengan yang tidak baik. D. Mengikuti kebudayaan asing. E. Mengikuti kebiasaan orang-orang barat. Jawaban yang paling tepat adalah A. Memaksakan keinginan daripada kebutuhan tanpa melihat kondisi. Kita lanjut ke soal nomor 16. Di bawah ini, manakah yang merupakan sanksi wajib bagi korban penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri menurut hukum yang berlaku di Indonesia? A. Hukuman mati, B. Rehabilitasi medis dan sosial, C. Pidana penjara seumur hidup, D. Denda maksimal 10 miliar rupiah, E. Kerja sosial tanpa rehabilitasi. Jawaban yang paling tepat adalah B. Rehabilitasi medis dan sosial. Soal nomor 17. Tindakan pertama saat mengetahui teman atau kerabat menunjukkan ciri-ciri penggunaan narkotika adalah A. Menjauhi dan memusuhinya, B. Melaporkannya ke polisi tanpa konfirmasi, C. Mendekati, berdialog dan menyatakan rehabilitas, D. Membiarkan sampai sadar sendiri, E. Memarahi di depan umum. Jawaban yang paling tepat adalah C. Mendekati, berdialog dan menyatakan rehabilitasi. Soal nomor 18. Cara paling efektif untuk mencegah penyalahgunaan narkoba sejak dini adalah A. Mengeluhkan narkoba pada anak. Saya ulangi, A. Mengenalkan narkoba pada anak sekolah agar mereka waspada. B. Memperkuat komunikasi dan pendidikan karakter dalam keluarga. C. Memberikan hukuman mati kepada semua pengedar. D. Mengisolasi anak dari lingkungan sosial. E. Menghindari pelajaran biologi di sekolah. Jawaban yang paling tepat adalah B. Memperkuat komunikasi dan pendidikan karakter dalam keluarga. Soal nomor 19. Dampak fisik jangka panjang bagi pengguna narkoba jenis stimulan atau sabu atau kokain adalah A. Penurunan berat badan secara drastis dan kerusakan gigi. B. Ketergantungan psikologis ringan. C. Peningkatan daya ingat dan konsentrasi. D. Sering mengantuk dan tenang. E. Penurunan tekanan darah secara drastis. Jawaban yang paling tepat adalah A. Penurunan berat badan drastis
dan kerusakan gigi. Soal nomor 20. Saya ulangi. Kondisi ketergantungan fisik atau mental di mana penghentian pemakaian menyebabkan gejala fisik menyakitkan disebut A. Toleransi, B. Overdosis, C. Sakau atau putus obat, D. Halusinasi, E. Euforia. Jawaban yang paling tepat adalah C. Sakau atau putus obat. Kita lanjut terus pada soal nomor 21. Menghirup aroma lem, bensin atau cat semprot atau inhalansia termasuk dalam penyalahgunaan A. Narkotika golongan 1, B. Psikotropika golongan 2, C. Obat penenange, D. Alkohol, E. Zat adiktif. Jawaban yang paling tepat adalah E. Zat adiktif. Soal nomor 22. Narkoba yang mengurangi rasa nyeri dan menekan sistem saraf pusat menyebabkan pengguna tenang atau mengantuk. Digolongkan sebagai A. Stimulan, B. Halusinogen, C. Depresan, D. Narkotika, E. Opiat atau analgesik. Jawaban yang paling tepat adalah D. Narkotika. Soal nomor 23. Apa kepanjangan dari nabza yang sering digunakan sebagai istilah lain dari narkoba? A. Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. B. Narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. C. Narkotika, obat-obatan, dan zat berbahaya. D. Narkotika, psikotropika, dan alkohol. E. Narkotika, psikotropika, dan zat berbahaya. Jawaban yang paling tepat adalah A. Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Soal nomor 24. Berdasarkan Undang-Undang Narkotika, narkotika golongan 1 dilarang untuk pelayanan kesehatan karena A. memiliki khasiat pengobatan yang sangat rendah, B. hanya untuk penelitian dan berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan, C. harganya sangat mahal di pasaran gelap, D. proses pembuatannya sangat sulit dan berbahaya, E. mudah didapatkan di lingkungan masyarakat. Jawaban yang paling tepat adalah B. hanya untuk penelitian dan berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Soal nomor 25. Fulan yang sudah terindikasi melakukan penyalahgunaan narkoba saat proses masa rehabilitas. Fulan sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, mulas-mulas, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur berdasarkan dampak dari berbahaya penyalahgunaan narkoba, termasuk dari dampak A. fisik, B. psikis, C. sosial, D. etika, E. kebugaran. Jawaban yang paling tepat adalah A. fisik. Soal nomor 26. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian akan bersosialisasi dengan banyak orang. Untuk menjaga diri dari penyalahgunaan narkoba, maka kiat-kiat menghindari penyalahgunaan narkoba di bawah ini yang paling tepat adalah A. bergaul dengan anggota geng motor, B. selalu nongkrong atau berkumpul pulang larut malam, C. aktif mengisi waktu luang dengan kegiatan yang tidak bermanfaat, D. turut aktif mengisi waktu luang dengan kegiatan yang lebih bermanfaat, E. menghindari aktivitas fisik berat. Jawaban yang paling tepat adalah D. turut aktif mengisi waktu luang dengan kegiatan yang lebih bermanfaat. Soal nomor 27. Nikotin merupakan zat berbahaya yang sanggup ditemukan pada A. permen, B. rokok, C. obat keras, D. minuman keras, E. makanan kadaluarsa. Jawaban yang paling benar adalah B. rokok. 28. Semua zat kecuali makanan, air atau oksigen yang dimasukkan ke dalam tubuh
dapat mengubah fungsi tubuh secara fisik ataupun psikologis. Hal tersebut merupakan pengertian narkoba menurut A. WFH, B. PBB, C. UNESCO, D. UNICEF, E. WHO. Jawaban yang paling tepat adalah E. WHO. Soal nomor 29. Apabila Anda mendapati seorang teman yang mulai menunjukkan ciri-ciri kecanduan narkoba seperti dosis pemakaian yang makin bertambah dan selalu merasa butuh, tindakan preventif dan kuratif yang paling tepat dan aman untuk dilakukan adalah A. Menjauhi dan mengucilkannya dari lingkungan pergaulan, B. Melaporkan kepada pihak berwajib tanpa memberi tahu keluarga, C. Memberikan nasihat keras dan mengurungnya di kamar, D. Mengajaknya berkomunikasi ke psikolog dan melaporkan ke institusi rehabilitasi, E. Membiarkannya karena itu adalah urusan pribadi. Jawaban yang paling tepat adalah D. Mengajaknya berkomunikasi ke psikolog dan melaporkannya ke institusi rehabilitasi. Soal terakhir pilihan berganda nomor 30. Seorang yang menggunakan narkoba seringkali menunjukkan perubahan perilaku yang drastis seperti menjadi lebih tertutup, sering berhalusinasi, dan emosi yang tidak stabil. Dampak fisik jangka pendek yang penting sering dialami oleh pemakai narkoba jenis stimulan adalah A. Penurunan berat badan drastis dan kerusakan gigi, B. Denyut jantung meningkat, suhu tubuh naik, dan insomnia, C. Penurunan kesadaran dan mengantuk berat, D. Gangguan pencernaan kronis, E. Otot tubuh menjadi sangat kaku. Jawaban yang paling tepat adalah B. Denyut jantung meningkat, suhu tubuh naik, dan insomnia. Nah, sekarang kita masuk ke soal esai, di mana soal esai terbagi dari dua bagian. Bagian pertanyaan, satu bagian terdiri dari dua pertanyaan. Di sini ada juga studi kasus. Saya bacakan studi kasus. Siska 15 tahun, sering menerima komentar negatif dan pesan bernada ancaman di akun media sosialnya. Hal ini bermula ketika ia tidak sengaja mengunggah video yang menyinggung perasaan teman sekelasnya. Akibat perundungan ini, Siska menjadi murung, menolak makan dan menolak untuk pergi ke sekolah karena takut bertemu dengan teman-temannya di dunia nyata. Pertanyaan pertama, bagian pertama. Bagaimana dampak perundungan cyber atau cyberbullying terhadap kondisi psikologis remaja seperti Siska? Jawabannya adalah rasa malu yang muncul akibat perundungan ini dapat merusak harga diri dan kepercayaan diri korban. Soal kedua, jika Anda adalah guru bimbingan konseling atau BK di sekolah Siska, langkah konkret apa yang Anda lakukan untuk menangani korban maupun pelaku perundungan? Jawabannya, memberikan edukasi anti perundungan, mengenalkan sosialisasi rutin tentang definisi perundungan, dampak psikologisnya bagi korban dan sanksi yang berlaku, meningkatkan pengawasan lebih peka dan waspada terhadap tanda-tanda awal perundungan, terutama di area rawan seperti toilet, kantin, pada saat istirahat atau koridor sekolah. Merespons setiap laporan dengan serius, menanggapi aduan siswa dengan empati, mengapresiasi keberanian mereka untuk melapor dan segera menindaklanjuti pelaku tanpa mempermalukannya di depan umum. Studi kasus kedua, bagian 2. Cerita Siska 16 tahun mengalami perubahan drastis dalam prestasi akademiknya. Ia sering bolos sekolah, mengurung diri di kamar, dan menunjukkan sikap agresif ketika orang tuanya memanggilnya. Setelah diselidiki, Siska ternyata mengkonsumsi narkoba jenis
sintetik cannabinoid atau tembakau gorila selama 3 bulan. Pertanyaan pertama, mengapa zat adiktif seperti yang dikonsumsi Siska dapat merusak konsentrasi belajar dan memicu gangguan mental pada remaja? Jawabannya adalah karena bahan tersebut mengganggu sistem saraf pusat atau otak, tepatnya pada bagian yang mengatur fungsi kognitif, emosi, dan pengendalian diri. Soal nomor 2. Jelaskan peran krusial lingkungan keluarga dan sekolah dalam mendeteksi tanda-tanda awal penyalahgunaan narkoba seperti kasus di atas. Jawabannya, membangun komunikasi terbuka. Komunikasi yang sehat membuat anak nyaman bercerita tentang masalah atau tekanan yang mereka hadapi. Mengenai perubahan perilaku, orang tua adalah pihak yang paling tahu kebiasaan anaknya. Perubahan drastis seperti sering menyendiri, emosi tidak stabil, penurunan nafsu makan, atau perubahan pola tidur adalah indikator awal yang bisa langsung dikenali di rumah. Mengawasi pergaulan. Orang tua perlu membantu dengan siapa anak. Saya ulangi, orang tua perlu membantu dengan siapa anak bergaul dan bagaimana aktivitas mereka, terutama saat belajar di rumah. Demikian materi public speaking Penjas yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau jika ada penyampaian saya tadi yang macet atau kurang lancar, tolong dimaklumi. Seperti kata pepatah mengatakan, pau-pau hudali paku-paku tarugi. Nataring taulahi nasiga tapauli. Jika ada yang kurang, mari kita perbaiki bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Salam olahraga dan sampai jumpa.